Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, seorang pemancing tua bernama Pak Rudi menjalani hidup yang keras. Setiap hari, ia pergi ke sungai untuk mencari ikan demi bertahan hidup. Namun, malam itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Seekor ikan emas raksasa muncul di jalannya dan berbicara, tapi siapa sangka, keputusan sederhana yang diambil Pak Rudi akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, angin bertiup kencang. Pepohonan di tepi sungai bergoyang seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Pak Rudi duduk di tepi sungai, melemparkan jala dengan harapan mendapat ikan untuk makan malam. Namun, setelah menunggu beberapa lama, jalannya terasa sangat berat. Aneh, tidak biasanya seberat ini, gumamnya sambil menarik jala dengan penuh tenaga. Saat ia mengangkatnya, matanya membelalak. Seekor ikan emas raksasa bersinar seperti emas murni ada di tangannya. Sisiknya berkilau di bawah sinar bulan dan matanya bukan mata ikan biasa. Ada sesuatu yang aneh, seperti sedang menatap balik ke arah Pak Rudi. Pak Rudi terdiam. Ia belum pernah melihat ikan seperti ini sebelumnya. Dalam pikirannya, ini bisa jadi keberuntungan besar. Ikan emas seperti ini pasti bisa dijual dengan harga tinggi. Namun, saat ia hendak memasukkannya ke dalam ember, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Ikan itu berbicara, "Tolong, lepaskan aku." Pak Rudi terkejut dan langsung menjatuhkan ikan itu ke tanah. "Apa? Aku berhalusinasi?" gumamnya sambil melangkah mundur. Tapi ikan itu terus berbicara. Suaranya dalam, bergema, dan terdengar seperti berasal dari dunia lain. "Jika kau membiarkanku pergi, aku akan memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga. Tapi jika kau menahanku, kau akan menyesalinya seumur hidup." Pak Rudi berkeringat dingin. Haruskah ia percaya? Ataukah ini hanya tipuan iblis? Setelah ragu beberapa saat, hatinya berkata bahwa ia harus melepaskan ikan itu. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya kembali dan melepaskannya ke sungai. Ikan emas itu melompat masuk ke dalam air dan lenyap begitu saja. Tidak ada tanda-tanda keanehan. Pak Rudi hanya bisa menghela nafas panjang. "Mungkin aku hanya lelah," pikirnya. Namun, di saat ia hendak pulang, sesuatu yang mengerikan terjadi. Saat Pak Rudi berbalik, ia melihat ke langit, awan hitam tiba-tiba berkumpul. Suasana berubah mencekam. Kemudian, air sungai mulai bergemuruh. Sebuah pusaran besar terbentuk tepat di tengah sungai. Suaranya menggelegar seperti ada sesuatu yang keluar dari dasar sungai. Pak Rudi terpaku. Ia ingin lari, tapi tubuhnya membeku. Dari dalam pusaran itu, muncul sesosok bayangan besar. Sepasang mata merah menyala menatapnya dari dalam air. Lalu terdengar suara menggelegar. "Kau telah memilih dengan benar. Tapi ini bukan akhir, Pak Rudi. Ini baru permulaan." Tiba-tiba, pusaran air itu menghilang begitu saja. Sungai kembali tenang seolah tak pernah terjadi apa-apa. Pak Rudi jatuh terduduk. Napasnya memburu. Apa yang baru saja ia alami? Dengan sisa tenaga, ia bergegas pulang tanpa menoleh ke belakang. Apakah ini keajaiban atau kutukan? Keesokan paginya, Pak Rudi terbangun dengan perasaan aneh. Tapi ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya mimpi buruk. Ia masih mengingat kejadian semalam. Namun, saat ia membuka pintu rumahnya, ia terbelalak. Di depan rumahnya, ada sekarung emas murni. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. Itu nyata, emas itu berkilau seperti matahari pagi. Pak Rudi tak percaya. Ia segera menjual sebagian kecil emas itu dan dalam waktu singkat, hidupnya berubah. Ia tidak lagi miskin. Ia bisa membeli rumah besar, pakaian mewah, dan makanan anak setiap hari. Semua orang di desa heran dengan kekayaannya. Ada yang iri, ada yang bertanya-tanya, tapi Pak Rudi menyimpan rahasia ini sendiri. Namun, kebahagiaannya tidak bertahan lama. Setiap malam, Pak Rudi mulai mengalami mimpi buruk. Ia selalu mendengar suara ikan emas itu berbisik di telinganya. "Jangan pernah kembali ke sungai itu. Jangan pernah kembali." Awalnya, ia mengabaikannya, tapi semakin lama, suara itu semakin nyata. Hingga suatu malam, ia terbangun dengan tubuh basah kuyup, seperti baru saja tenggelam di sungai. Lalu, sesuatu yang mengerikan terjadi di ruang tengah rumahnya. Ada bekas jejak kaki yang basah.
menuju ke arah tempat tidur Pak Rudi. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ini bukan hal biasa. Sesuatu sedang mengawasinya. Keesokan paginya, ketakutan mendorongnya untuk kembali ke sungai. Ia ingin memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi saat ia sampai di tepi sungai, ia terkejut. Air sungai berubah menjadi hitam pekat. Dan dari dalamnya, muncul wajah ikan emas itu. Mata merahnya menatap tajam ke arah Pak Rudi. Lalu terdengar suara, "Kau melanggar janji. Sekarang, kau harus membayar." Sejak hari itu, Pak Rudi tidak pernah terlihat lagi di desa. Orang-orang mengatakan bahwa ia menghilang tanpa jejak. Namun, beberapa warga yang pergi ke sungai mengatakan, mereka sering melihat sosok seorang lelaki tua, berdiri di tepi sungai dengan mata kosong, seperti sedang mencari sesuatu, atau menunggu seseorang. Dan di malam-malam tertentu, suara bisikan ikan emas itu masih terdengar. "Pak Rudi, ini belum selesai." Apa yang sebenarnya terjadi pada Pak Rudi? Apakah ia masih hidup? Ataukah arwahnya terjebak di sungai selamanya? Satu hal yang pasti, jika kau menemukan sesuatu yang tak biasa di alam liar, berhati-hatilah dengan pilihanmu, karena bisa jadi itu adalah ujian yang menentukan nasibmu.